Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Hari ini akan dijelaskan mengenai menentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam suatu paragraf di dalam teks non-fiksi. Sebelum itu, kalian akan memahami terlebih dahulu apa itu teks non-fiksi dan apa itu ide pokok. Nah, teks non-fiksi yaitu teks yang berisi mengenai informasi-informasi berdasarkan data, fakta, dan yang topiknya berada di sekitar kehidupan kita. Sedangkan ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dalam sebuah paragraf. Ide pokok ini biasanya terletak di kalimat utama. Nah, kalau gitu, apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama berisi mengenai pokok atau dasar yang menjadi pembahasan dalam sebuah paragraf. Sedangkan dalam sebuah paragraf itu terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat utama tadi dan sebuah kalimat penjelas. Nah, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas merupakan kalimat yang memberi uraian penjelasan dari kalimat utama. Rinciannya berfungsi sebagai penegas atau uraian yang menjelaskan tentang kalimat utama tadi sebagai ide pokoknya. Nah, selanjutnya dalam ide pokok atau saya ulangi, untuk mengetahui ide pokok atau gagasan biasanya itu terletak di awal paragraf yang disebut juga deduktif, yang kedua ada di akhir paragraf disebut juga induktif, dan yang ketiga di awal dan di akhir itu disebut dengan campuran. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari ide pokok atau gagasan dalam sebuah paragraf? Pertama-tama kalian amati dulu teks di bawah ini mengenai keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Dari teks di bawah teks tersebut kalian bisa baca, kalian bisa pause terlebih dahulu, kemudian nanti kalian amati kalimat tersebut untuk ditentukan mana kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, setelah kalian membaca, kalian amati teks tersebut terdiri dari dua paragraf. Yang pertama, itu setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan Minang di Sumatera Barat, pakaian adat bagi wanita Minang disebut limpape rumanan gadang. Nah, kemudian ada paragraf kedua yang berisi mengenai pakaian limpape rumanan gadang. Ini terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Selain unik, bagian-bagian pada setiap pakaian memiliki maknanya sendiri. Nah, kita kembali ke paragraf pertama. Untuk kalimat setiap daerah mempunyai pakaian adat, ini merupakan kalimat utama. Mengapa demikian? Kalian bisa melihat di kalimat selanjutnya. Begitu pula dengan Minang di Sumatera Barat. Nah, di sini merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Sumatera Barat, juga memiliki pakaian adat. Nah, untuk paragraf kedua, pakaian limpape rumahan ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini merupakan ide pokok atau dasar untuk paragraf kedua. Karena di kalimat penjelasnya atau di kalimat selanjutnya itu menjelaskan bahwa setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Selain unik, bagian pada setiap pakaian memiliki maknanya sendiri. Nah, untuk itu kita dapat menentukan bahwa langkah-langkah dalam mencari ide pokok dalam paragraf yaitu yang pertama pasti kalian harus membaca dulu tiap-tiap paragrafnya. Kemudian amati tiap kalimatnya. Jika kalimat kedua terdapat penjelasan yang menegaskan kalimat pertama, maka kalimat pertama merupakan ide pokoknya. Biasanya ada penggunaan kata pada kalimat kedua. Nah, untuk itu setelah kalian mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok, kalian bisa sekarang mengerjakan penugasan yang sudah disediakan. Nah, ikuti atau catatlah video ini poin-poin pentingnya agar kalian tetap ingat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.